Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan penyelesaian sengketa jaminan dengan pemateri Anton Sujarolunggio atau saya sendiri, pemateri kedua Muhammad Nazir, pemateri ketiga Nurdiana. Pengertian sengketa dalam pasal 1 ayat 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 POJK 07 2017 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan adalah perselisihan antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan dalam kegiatan penempatan dan oleh konsumen pada lembaga jasa keuangan dan atau pemanfaatan pelayanan dan atau produk lembaga jasa keuangan setelah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh lembaga jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa harus diajukan oleh proses pengadilan. Dapat beberapa upaya dalam penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama, konsultasi. Konsultasi ialah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu atau klien dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultasi, di mana pihak konsultasi memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Bagian 2, negosiasi. Negosiasi ialah suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis dan kreatif. Bagian 3, mediasi. Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundangan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Bagian 4, konsiliasi. Konsiliasi ialah penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan pengusaha solusi yang dapat diterima. Pengertian hukum jaminan. Hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan atau debitur dan penerima jaminan atau kreditur sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu atau kredit dengan suatu jaminan atau benda atau orang tertentu. Undang-undang yang mengatur hukum jaminan dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUHP Perdata disebutkan segala barang-barang tak bergerak milik debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan program debitur itu. Dan dalam pasal 1132 KUHP Perdata menyebutkan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya. Hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan utang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya Muhammad Nazir Jonga. Sifat perjanjian. Jaminan umum. Berdasarkan pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, semua kebandaan si berhutang, baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, baik yang sudah ada atau yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Jaminan khusus. Dalam hukum jaminan ada pasal-pasal yang mengatur benda yang dijadikan jaminan utang atau disebut jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin hutang debitur kepada kreditur apabila di kemudian hari debitur tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditur. Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu A. Litigasi pengadilan. Litigasi adalah persiapan dan kasus presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Jalur litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan. B. Non-litigasi, luar pengadilan. Jalur non-litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.